Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membahas tentang ketahanan nasional dan bela negara. Berikut nama-nama dari kelompok 11. Pertama ada Siti Intan Soleha, Suci Rahmadani, dan Vina Novita. Selamat menyaksikan. A. Pengertian ketahanan. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang dari dalam maupun dari luar, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integrasi, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasionalnya. Dari definisi tersebut, ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan artinya agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Istilah-istilah tersebut adalah: pertama, daya tahan. Daya tahan adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan, kuat menderita, atau kuat menanggung beban. Yang kedua ada keuletan. Suatu usaha yang terus-menerus secara giat dengan kemampuan keras di dalam menggunakan segala kemampuan dan kecakapan untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Yang ketiga ada identitas. Identitas adalah ciri khas suatu negara sebagai suatu totalitas, yaitu negara yang dibatasi oleh wilayah, penduduk, sejarah, pemerintahan, dan juga tujuan nasional. Yang keempat ada integrasi. Integrasi adalah kesatuan yang menyeluruh di dalam kehidupan bangsa, baik sosial maupun alamiah, potensial maupun real. Yang terakhir ada tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Tantangan merupakan usaha yang bersifat mengunggah kemampuan. Ancaman merupakan usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijakan secara konsepsional dari sudut kriminal atau politis. Hambatan merupakan usaha yang bersifat atau bertujuan melemahkan kebijakan-kebijakan yang tidak bersifat konsepsional. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan dari keberagaman di Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama ada prinsip kebinekaan Tunggal Ika, prinsip nasionalisme Indonesia, prinsip kebangsaan yang bertanggung jawab, dan prinsip wawasan Nusantara, serta prinsip persatuan pembangunan. B. Pengertian bela negara. Bela negara adalah istilah konstitusi yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Artinya, secara konstitusional, bela negara mengikat seluruh bangsa Indonesia sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara definisi, bela negara sendiri sebenarnya merupakan A. Jiwa kecintaan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua ada kewajiban dasar manusia dan juga kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa yang ketika diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku, maka jiwa, kewajiban, dan kehormatan tersebut menjelma menjadi upaya bela negara. Yang C ada ketahanan nasional Indonesia. Maksud saya wajah ketahanan Indonesia. Menurut salah seorang ahli ketahanan nasional Indonesia, GPHS, Suryo Matraman, definisi ketahanan nasional mungkin berbeda-beda karena penyusunan definisi melihatnya dari sudut yang berbeda pula. Menurutnya, ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah. Dengan perkataan lain, ketahanan nasional berwajah ganda, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi.
Berdasarkan pendapat tersebut, terdapat 3 pengertian ketahanan nasional atau disebut sebagai wajah ketahanan nasional, yakni pertama, ketahanan nasional sebagai suatu konsepsi. Perlu diingat bahwa ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk ancaman yang ada. Konsepsi ini dibuat dengan menggunakan ajaran Astragatra. Oleh karena itu, konsepsi ini dapat dinamakan ketahanan nasional Indonesia berlandaskan pada ajaran Astragatra. Ketahanan nasional sebagai kondisi. Ketahanan nasional dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis sebab kondisi itu memang senantiasa berubah dalam arti dapat meningkatkan atau menurunkan titik kondisi itu tidak bersifat statis. Yang ketiga ada ketahanan nasional sebagai strategi. Dalam pengertian ketiga ini, ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Astragatra, yang berarti mengikut sertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. D. Asas-asas ketahanan Indonesia. Yang pertama ada asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan ketahanan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial, baik sebagai perorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua ada komprehensif, integral atau menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga ada asas mawas ke dalam dan keluar. Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berintegrasi. Yang terakhir ada asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama ada sifat menunggal. Sifat menunggal di dalam ketahanan nasional itu adalah tepat karena sifat integratif atau kemanunggalan merupakan syarat bagi terbentuknya kekuatan nasional. Yang kedua ada sifat mawas ke dalam. Mawas ke dalam berarti bahwa suatu bangsa harus lebih memperhatikan ke dalam dirinya daripada keluar. Oleh karena itu, ketahanan nasional terutama diarahkan kepada diri bangsa negara itu sendiri dengan tujuan mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya sendiri. Kemudian ada sifat berwibawa. Ketahanan nasional suatu bangsa yang mampu menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung akan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara tersebut. Kemudian ada sifat berubah menurut waktu. Bagi bangsa-bangsa yang dalam pengeteranan, konsepsi ketahanan nasional mempunyai salah satu sifat atau ciri yang mencakup kenyal dan dinamis di dalam menghadapi perubahan-perubahan situasi dan kondisi baik yang berasal dari dalam maupun luar. Maka, bangsa-bangsa tersebut akan dapat mempertahankan eksistensinya. Yang F, dinamika dan tantangan nasional dan bela negara Indonesia. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan pada kita konsep ketahanan nasional kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk macam ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setidaknya ini terbukti pada saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme tahun 1965 dan yang lebih aktual menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1998. Sampai saat ini kita masih kuat bertahan dalam wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masalah pokok pertama dan ketahanan
nasional Indonesia jika dilihat dari sudut geopolitik dapat dilihat dari bagaimana menghadapi paham geopolitik negara-negara lain, terutama negara yang mengandalkan power concept dan bertujuan menciptakan kondisi penguasaan dan dominasi. Lalu, permasalahan pokok lain ketahanan nasional Indonesia adalah bagaimana menciptakan hubungan bilateral yang simetris dengan negara-negara lain. Hubungan simetris ini dimaksudkan sebagai hubungan yang didasari motivasi, kerjasama, saling menguntungkan, dan saling menghormati. Sekian presentasi dari kelompok 11. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan, dan apabila ada kritik maupun saran ataupun pendapat, bisa langsung disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.